sampai terbentuk komunitas kayak gini tuh susah, nggak ada. Makanya aku berjuangin, ini komunitasnya konsisten tiap hari dia more brief mulu gitu. Pernah nggak kayak misalnya daily drawdown per hari, terus nyikapinnya gimana gitu Mas Andri? Kalau daily drawdown nggak pernah sebenarnya Bang. Nggak Kayak pernah? kemarin itu Hmm. berani itu karena aku bilang ke Bang Ali kemarin waktu sering more brief itu bisa sampai 3 kali lipatnya dari saat aku kerja sambil kerja gitu. Metode udah anti badai guys, Eh, nggak usah cari cara yang udah lain anti sudah. badai gitu. Coba lah. Ini udah ada contoh nih, yang dia memang bertarung di badai. Dia bertarung di badai, tapi dia nggak keluar jalur lintasannya gitu loh. Ya itu sebenarnya ke saat di tengah-tengah kita kesulitan, Mm-mm. itu sebenarnya itu sudah fase-fasenya kita harus banyak nanya di grup. Itu wajib sih menurut gua itu. Udah meyakini backtest yang 8 jam dan aku nggak mau langgar. Jadi dia tetap di terminal jalannya bang. Gitu. Di Mas Andri kira-kira selama belajar trading dari nol sampai ke sekarang, itu ada hal yang paling berat nggak sih dalam perjalanan trading? Selamat malam semuanya. Jadi kita bakalan di sini sebenarnya bukan wawancara ya, lebih tepatnya tuh sharing-sharing sama super trader kita yang terbaru. Kenapa? Karena kita juga butuh insight gitu. Jadi aku sendiri juga butuh semangat biar apa ya, perjuangan aku selama ini tuh jadinya nggak sia-sia ya buat mencetak trader di mana kita pengen punya komunitas itu trading for living gitu. Tujuannya kenapa aku ngebentuk super trader sekali lagi karena gini guys, aku tuh butuh teman pensiun. Buat apa teman pensiun nih gitu kan? Biar nanti kita kalau misalnya kita udah tua, ya kita masih punya teman gitu. Karena aku belajar dari pengalaman hidup aku ini. Kayak orang yang udah pensiun itu, apalagi trader itu bingung gitu nyari temannya. Nah aku tuh sempet, ini guys, aku sempat mencari komunitas di luar sana, baik itu berbayar ataupun gratis. Ya kalau gratis kalian tahu sendirilah isinya gimana gitu, baik di Indonesia ataupun di luar negeri ya gitu. Nah, aku juga sempat masuk yang berbayar juga dari $500, dari $1.000, dari $5.000. Tujuannya untuk mencari teman gitu. Ya, pengennya sih aku nggak cuman pengen ini ya guys, nggak cuman pengen ngobrolin tentang trading doang, pengennya tentang kehidupan juga. Tapi rata-rata baik itu gratis maupun berbayar itu nggak ada yang kita sharing-sharing kayak gini. Akhirnya apa? Aku ngebentuk nih mau family ini gitu. Tujuannya apa? Tujuannya buat mencari teman pensiun. Jadi kita nanti pas tua itu kita nggak gabut gitu. Kita masih di Discord juga gitu. Dan aku sendiri itu lebih baik gini guys. Aku pengen kita ini at the end of the day-nya itu kita nggak trading di futures lagi, capek gitu. Kita fokusnya ke investment gitu. Dimana kalau misalnya di investment itu kita bisa lebih nyantai kan. Gitu, kita bisa lebih nyantai, kita bisa fokus sama keuangan kita gitu. Nah, mungkin nanti dari beberapa teman-teman juga ada yang ini ya, ngasih rekomendasi kira-kira masuknya investmentnya di mana gitu. Tapi itu nanti bakalan ada edukasinya sendiri sih. Yang penting sekarang kan gimana caranya kita itu perlu pemasukan ya, perlu uang yang lumayan besar. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat kita itu nanti ke depannya ya kan nembak di investmentnya itu lebih besar gitu. Kan percuma juga kalau misal kita investment tapi duitnya kecil kan gitu. Poinnya di sana. Nah, jadi ini adalah sharing-sharing dari Mas Andri ya kan ke kalian. Gimana sih Mas Andri ini bisa ke fase yang sekiranya ya kan, fase yang sekiranya itu bisa menjadi berhasil di tradingnya gitu guys ya. Mas Andri tuh nge-screenshot, kadang nge-screenshot, kadang juga nge-screen recording. Ini loh hasilnya gitu. Ini loh hasilnya. Aku nggak bisa spill ke kalian ya guys gitu. Nah poinnya kenapa? Poinnya karena itu jatuhnya privacy. Nanti kalian jadi FOMO, nanti kalian jadi DM Mas Andri lagi growing account-nya, kalian ganggu-ganggu gitu. Aku pengennya tuh aku udah wadahin dan ini adalah wadah di mana teman-teman itu bisa bertanya ya kan. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan gitu ya guys ya tentang Mas Andri gitu. Oke. Jadi untuk karakter super tradernya ini ya kan. Karakter super tradernya ini udah aku bentuk gitu ya. Sama Bang Ari nih, namanya itu adalah Lord Borneo gitu. Ya kan. Jadi ya. Ya ini buat seru-seruan aja sebenarnya. Keren. Iya. Nah, kenapa aku bikin karakternya seperti ini karena Mas Andri itu karakternya itu dia lebih apa ya? Lebih
kerja kerasnya tuh luar biasa guys. Kalau misalnya kalian itu nonton review jurnalnya Mas Andri dari 1 sampai 2 gitu kan, Mas Andri cuma 2 doang nih karena waktu itu yang ketiga itu dia lagi ada masalah gitu. Tapi akhirnya masalah itu clear gitu dan itu menurut aku achievement luar biasa gitu. Itu nanti Mas Andri bisa cerita ya gitu. Oke lah, jadi buat teman-teman yang belum kenal, kenalin ini Mas Andri guys. Kalian kalau ada yang mau tanya, kalian boleh ketik ya. Atau misalnya mau naik juga nggak apa-apa gitu. Oke Mas Andri, aku mau ucapin congratulations atas super tradernya ya Mas Andri. Oke Bang, thank you banget. Iya, Perjuangan sampai sekarang. iya. Karena gini, aku punya cerita nih guys. Jadi waktu private pertama sama Mas Andri itu ketika aku tanya prefrontal cortex itu apa dia nggak tahu ya. Terus abis itu aku suruh belajar lagi kan. Tapi dia nggak nyerah dan akhirnya dia tahu kan. Gitu. Karena itu adalah fundamental logika yang kita bentuk gitu dari segi teori gitu Mas Andri. Nah kalau Mas Andri ini waktu itu gimana tuh menyikapinya gitu kan? Ingat nggak waktu itu awal-awal private tuh? Ingat sih kan, ya gimana caranya ya, sudah sering-sering ikut moral brief deh. Kalau gue dapat spill ilmu dikit-dikit lah biar nggak tambah ngerti. Iya. Ya gitu sebenarnya karakterku sih yang menyusahkan diri sendiri ya. Harusnya nanya aja kayak objek. Iya, Tapi iya. ya akhirnya ya dengan 8 jam per hari terbayar lah. Mau nggak Iya. mau sudah itu. Apa yang ada di pikiran Mas Andri ketika Mas Andri itu private pertama? Itu dulu deh. Apa ya? Kalau untuk private sendiri sih sebenarnya ilmu baru ya. Nggak sampai terbentuk komunitas kayak gini tuh susah, nggak ada. Makanya aku berjuangin, ini komunitasnya konsisten tiap hari dia more brief mulu gitu. Iya, Sudah iya. akhirnya gua fokusin deh gitu Bang. Iya. Ketika Mas Andri itu kesulitan, cara apa yang Mas Andri lakukan sampai akhirnya Mas Andri itu memahami metodenya? Apa yang dilakukan gitu? Bulan-bulan Desember itu aku baru mulai inilah ngulik lah, karena tipikal aku kan orangnya high risk taker ya. Jadi orang ini ada beberapa orang loh yang bisa sampai istilahnya growingnya mengerikan lah kalau lihat tuh. Iya, ya, waktu itu siapa tuh waktu itu? Jadi aku waktu itu pertama Mang Jajang ya, karena Iya. lihat reviewnya Mang Jajang, hebat banget nih orang gitu. Baru kenal sama Gus Sidik gitu. Ya, jadinya termotivasi dari situ. Nah, kemudian struggle-nya itu ya saat di tengah-tengah itu Bang, saat belajar, ini kok susah banget ilmu ya, masa segini susahnya sih kan gitu. Karena basicnya aku dari sebelumnya kan sudah ada teknik trading sendiri dan emang profit, cuma nggak segila ini gitu loh. Akhirnya ya berusaha ngulik sih, sebenarnya kayak gini nih dilemanya masing-masing pribadi orang sih sebenarnya kalau menurutku ya. Iya. Kalau di tengah-tengah, padahal dikit lagi sudah istilahnya ya anggaplah profit mulu lah jadinya. Nah itu kadang orang ke slidingnya di situ gitu. Kalau Mas Andri sendiri itu kan Mas Andri cerita yang backtest 8 jam itu ya. Nah itu boleh ceritain nggak lengkapnya tuh kayak gimana tuh? Saking pengen bisanya. Kalau 8 jam itu sebenarnya kondisinya juga ya di perusahaan juga istilahnya lagi toksik orangnya gitu. Udah mulai jenuh kerja sampai gini terus sampai kapan gitu. Emang sih gajinya lumayan, cuma usia sudah kepala 3 gini ya mulai menyendiri, ngopi-ngopi gitu kan, sampai kapan nih gini ya. Sudah pokoknya waktu senggang tuh misalkan nggak total 8 jam sih, kadang itu 4 jam plus 4 jam nanti dibagi-bagi. Pokoknya total tuh emang aku buat reminder di HP, selalu buat waktunya. Ini buat backtest, ini buat backtest. Gitu. Karena ada yang nanya juga kok bisa backtest itu gimana caranya, kan kemarin sempat dibahas ya. Yaitu pakai akun premium. Akhirnya backtest kan itu bisa unlimited ya candle ya. Iya. Backtest Dona ya waktu itu ya. Iya, backtest Dona. Nah terus Mas Andri ini sempat yang aku bikin bete itu adalah ketika kita mau private terus abis itu nggak jadi tuh. Ada tuh momennya, ya nggak? Ingat nggak itu? Ingat. Iya kan. Nah tapi itu nggak jadi masalah dan akhirnya ketika Mas Andri cerita, iya bang, sorry kemarin aku tidur karena kan habis backtest malamnya gitu. Jadi Mas Andri akhirnya minta maaf lah gitu kalau misalnya kemarin nggak jadi private-nya. Berperan penting di move ini menurut Mas Andri itu siapa? Yang berperan penting kayak, ini orang bikin gua jadi melek matanya gitu. Di dunia yang bikin melek sebenarnya suara jalanan sih bang. Suara jalanan siapa? Suara jalanan Bang Ari ya. Jalan Bang Ari itu paling memorable sih itu.
ngangenin ya dia ya? Emang paling paling sering kayak Mhm. aku waktu masih baru-baru pun paling sering nanya ya saat midnight gitu. Iya Dan iya. teman-teman gitu juga semua rata-rata. Itu waktu itu nanyanya sama siapa tuh, Mas Andri? Ke Bang Mar, ke Bang Ari sih paling sering. Kalau Bang Jajang kan jarang lah ya sampai tengah malam itu. Iya iya iya. Walaupun ada gitu kadang yang nanya Iya gitu. iya. Paling sering Bang Ari sih karena emang teman anak jalanannya Bang Ari. Iya, Bang Ari ya, dia ngajarin. Nah, terus kan Mas Andri sempat cerita sama aku tuh, ya kan. Kita sempat ngobrol kalau misalnya Mas Andri itu punya masalah. Mas Andri ini salah satu orang yang ngebuka mataku nih, gitu. Oh, ternyata di balik mereka latihan ada tujuan yang berat ya. Makanya mereka tidak mau terdistraksi sama pertanyaan-pertanyaan orang yang pemula-pemula nih, gitu. Ternyata masalahnya tuh berat-berat banget gitu. Nah, salah satunya nih Mas Andri juga gitu. Nah, pertanyaan aku adalah ke Mas Andri, itu rasanya gimana tuh Mas Andri? Yang notabene perlu duit banyak buat ngebantu saudara, terus akhirnya bisa gitu. Tipsnya tuh apa tuh? Itu nggak semua orang bisa itu Mas Andri, kayak gitu. Eh kalau itu kembali ke pribadi masing-masing, Mbak ya. Heeh, Seperti yang gue bilang tadi tuh, aku tuh emang orangnya berani ambil resiko gede banget. oke. Dan istriku tuh mengakui juga kalau Iya, aku itu ini resikonya besar banget loh kayak gini dengan cara begini misalkan gitu. iya, iya. Dan emang kebanyakan orang kalau misalnya ya misal mau trading Mhm. ada masalah berat entah di keluarga entah di kerjaan gitu ya. Ya itu pasti bakal gampang amigdalanya bakal sering nyerang banget sih Parah. itu. Cuma kalau di aku ya Mhm. karena sudah pede dengan backtestanku, forward pun juga udah berbulan-bulan, mau setahun juga. Masalah bagaimanapun ya nggak bakal kena ke tradingan karena ya sudah memang begitu sistemnya gitu loh. Kalau aku tuker di posisinya Mas Andri itu aku pasti nggak bisa tuh. Aku pasti nggak bisa gitu karena aku tipe orang yang mainnya aman gitu. Aku nggak mau ngambil resiko tinggi kalau aku. Nah, Mas Andri ini bisa nih gitu sampai akunnya di-share ke aku nih Bang nih gini makasih ya gini. Itu jujur sih aku salah satu yang bikin aku happy sebenarnya Mas Andri. Nah, tapi Iya. tantangan di pertengahannya itu ya kan sampai melakukan resiko yang gede itu dan berhasil, pernah nggak kayak misalnya daily drawdown per hari, terus nyikapinnya gimana gitu Mas Andri? Kalau daily drawdown nggak pernah sebenarnya Bang. Nggak Kayak pernah? kemarin itu Mhm. berani itu karena kalau nggak pernah emang daily drawdown karena apa ya? Mungkin karena aku sih orangnya terlalu percaya backtest ya untuk sampai sekarang nggak tahu salah apa benar ya. Ya backtest dan Dan forward backtest ya? juga setahun. Iya, backtest yang forward juga sudah oke. Jadi kemarin itu ada masalah ya lumayan lah guys, duit gede lah kalau menurut gua sih duit gede Gede masalahnya. sih, itu gede Itu sih. buat Iya, iya, apalagi dengan ngambil pakai uang tabungan buat trading guys. Wah, iya, itu berat banget itu sih. gila. Tapi untuk waktu itu take risk gini, ini disclaimer dulu ya, jangan lakuin ini ya guys ya, gitu. Karena Iya, itu dilakuin lagi iya, nanti sekalian. dilakuin lagi. Karena aku tahu prosesnya Mas Andri gitu. Anak-anak yang deep banget sama aku tuh aku tahu banget gitu. Perjalanannya gimana gitu. Nah, itu risk-nya berapa tuh resiko per trade-nya waktu itu di modal yang segitu? Oh, sama 1%. 1% juga, tapi aman Nah, tuh. 1%. 1% aman karena aku tuh akhirnya yang mulai dari situ Bang, aku mulai izin 5 hari, masuk kerja 2 hari, izin 5 hari gitu. Mhm, mhm, Nah, mhm. itu makanya aku bilang ke Bang Ali kemarin waktu sering modal itu bisa sampai 3 kali lipatnya dari saat aku sambil kerja gitu. Nah itu makanya terkejar banget tuh hampir mau 200% itu 2 bulan Iya, yang lalu ya. bisa ya 200% gitu. Anjir lah. Dengan kondisi Iya, tekanan seperti itu ya. Tapi tetap back to setup ya, Mas Andri ya. ya betul. Iya. Heeh. Nah, Jadi nggak ke distract sama sekali sih sebenarnya. Mau masalah apapun ya sebenarnya dengan iya. teknik di move ini. Oke lah. Karena dari tadi Mas Andri nyebut-nyebut Bang Ari ya kita ke Bang Ari dulu lah ya. Gini yang dulu Bang Ari suka ngajarin Mas Andri. Boleh lah ditanya-tanya atau konkret-konkret. Kita kan saling support ya di sini ya. Maksudnya iya ada teman maju kita nggak dukung kan gitu. Iya. Oke. Assalamualaikum. Ya, kalau di Waalaikumsalam, sini Om Swastiastu, nama budaya, salam asik. kebajikan buat kita semua. Ya, kalau di dalam sini suaranya bukan suara motor ya, suara kipas angin. Paling ya. Biasa. Asik. Oke.
Aduh, congrats ya Mas Andrea. Nggak sia-sia ya kan, nemenin aku Sama-sama, begadang sampai Pak. jam 3 pagi kan. The best Iya, itu. jam 2 ya. The best. Tapi sekarang udah nggak pernah begadang lagi nih. Iya, enggak kenapa ya? Aduh. Kadang-kadang kangen juga gitu begadang bareng gitu. Seru aja. Karena memang titik pengumpulnya tuh memang aku sih sebenarnya. Iya, Bang Ari itu Yakin aku. benar. aku jujur ya, Bang Ari itu mirip aku gitu. Bang Ari itu kopian aku gitu. Kalau misalnya dibelah jadi dua, itu aku jadinya Bang Ari itu karena dia apa ya dari segi bonding, dia nggak pilih bonding sama orang-orang tuh kalau Bang Ari gitu. Iya. Bang Ari tuh sama siapa aja welcome. Yang penting ya tahu keadaan poinnya, jangan lagi mau entry ditanya juga gitu. Nah, itu Bang Ari tuh karakternya gitu. Ya kan. Lanjut Bang Ari. Gimana Bang Ari? Ya, ternyata begitu ngelihat namanya satu marga kita ya. Sama-sama Kusuma ya. Woi. Satu marga. ya. Iya, ntar aku ganti deh ya Alil Aryadi Kusuma ya nanti ya. Satu marga kita. Tapi kemarin kan aku sempat ada rasa gedek juga sih Bang dulu ya sama Mas Andri. Karena kan dia sempat hilang ya. Ceritain. Ya kan, karena kan dulu kan yang ya iyalah ya kan baru tahu nih aku nih kan kemarin kan Bang Alil juga ceritanya kan masih ini kan masih apa namanya masih fiktif ada Mas Andri tuh ada kesibukan gitu kan. Iya. Jadi itu aku mikir mungkin gini ya yang dirasain karena kan kita kan malam bonding aja tuh Bang Jajang habis itu dulu ada Mas Gali juga Mas Arika ya kan malam-malam kan. Ceritanya tuh metode terus tuh Bang dulu Bang. Ini kalau kayak gini gimana nih nanti kalau aku salah nanti kan dibenerin tuh sama Bang Jajang. Nah, kalau benerin Bang Jajang diam aja dia cuma mantauin aja kan. Kayak gitu. Paling kalau misalkan ada hal-hal baru tuh nanti diajarin sama Bang Jajang kan. Karena memang sebenarnya kalau dari aku pribadi tuh dengan cara kayak gitu kita lebih cepet sih karena kan jatuhnya kan kita nggak ada segen nih ya. Mungkin kalau betul sih dibilang Mas Andri mau nanya ke Bang Alil ada rasa segen, tapi kalau nanya sama temen yang udah growing kayak di awal-awal kan aku gitu juga tuh sama Bang Jajang. Nah, jadi kayak kebalikannya nih gitu, Bang. Dulu ada fase-fasenya. Setelah Bang Jajang, habis itu kan Gus Sidik. Tapi kan Gus Sidik kan dia bondinginnya tuh sama Ojet, sama Mas Wale, sama yang lain kan. Sama Julfikar. Kalau aku tuh kan dulu kan sama Julfikar. Kalau aku tuh sama Bang Jajang lebih banyak ke Bang Jajangnya karena kan kalau sama Bang Alil kan kalau memang udah betul-betul udah buntu kali nih kan Bang gimana nih gini kan baru ada bikin video private ya kan kita kemarin tuh kan. Nah kalau yang lain-lain kan sama Bang Jajang. Nah itu begitu aku ngerasa itu berarti gini nih rasanya dulu Bang Jajang kalau ditanya-tanya ini aku fun aja gitu. Jadi Mas Andri nanya pun aku ya fun gitu. Nah waktu pas dia hilang tuh aku kesel Bang Mas gini. Ya, maksudnya kan kalau ada teman-teman yang baru nih ya kita sharing gantian loh karena kan kesusahan orang beda-beda kan. Iya. Maksudnya kesusahan nangkep itu beda-beda. Kalau Mas Andri mungkin cepet nangkepnya, habis itu kadang mungkin kayak siapa nih Mas Andis. Kalau aku nyampein mungkin nggak nyambung nih. Tapi kalau mungkin Mas Andri yang jelasin mungkin nyambung. Kadang-kadang kayak gitu ngaruh. Iya. Oh iya. Tapi gini Bang Ari, iya kan? Ya karena aku tahu problemnya kenapa, reasonnya apa gitu kan. Jadi aku memahami gitu. Karena kan Mas Andri waktu itu juga ketika vakum di grup kan dia izin sama aku juga gitu Bang Ari. Gitu. Jadi itu jadi toleransi buat aku gitu. Nah kalau nanti kalau udah resign kantor ya nggak ada alasan juga kan buat komen-komen review jurnal yang lain kan. Mas Andri kan. Jemput ke rumah ya Bang. Datangin rumah ya. Jangan dong. Enggak, yang penting poinnya ini aja sih kalau Mas Andri, kalau aku ya nggak perlu nggak perlu gini. Aku juga kan sekarang udah melarang teman-teman yang ada yang baru-baru itu DM-in super trader kan. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mereka kan lagi growing account gitu. Takutnya terganggu gitu loh. Karena aku pernah visi sama Mang Jajang juga berdua gitu deep. Oh ternyata yang dirasain ini gitu kan. Oke, jadi aku memahami gitu. Nah ketika itu terjadi kan aku cari solusi sekarang gimana nih caranya gitu. Ya udah sekarang kita bikin room khusus aja buat tanya jawab gitu kan, tapi yang nanya harus jurnal gitu. Nah kenapa harus jurnal? Karena kalau nggak jurnal juga percuma juga kan aku jawabin pertanyaannya dia komitmen apa enggak kan aku juga nggak tahu. Aku pengennya sih teman-teman yang di sini komitmen gitu loh sama apa yang dilakuin di sini gitu. Jadi sekarang udah
nggak ada alasan. Makanya sekarang aku bikin jadwal evaluasi pagi sama malam. Kalau misal ada ya kita bahas, kalau nggak ada ya udah. Gitu loh poinnya. Dan itu menurut aku fair gitu, nggak ganggu satu sama lain gitu. Bukan berarti karena gini, karena ada keresahan dari Mang Jajang sama Gus Sidik itu sebenarnya ini kok dia udah nanya-nanya mulu, terus udah bisa kok nggak ini ya, udah bisa kok nggak muncul lagi gitu. Nah ternyata aku di behind the live-nya tuh aku akhirnya tahu, oh ternyata yang ini yang mereka rasakan ya. Jadi akhirnya aku mengerti gitu loh. Sama itu sih, psikologinya Mas Andri berarti the best sekali. Aku kalau di posisi mungkin nggak bisa sih. The best psikologinya, ngeri. Iyalah, gila Pak. Dengan cara kayak gitu, beda sih, mentalnya beda sih. Mental Dayak ngeri nih kayaknya nih. Mental Dayak. Lord Borneo ngeri. Banyak jambi-jambinya nih. Banyak jambi-jambinya. Lord Borneo nih. Tapi itu gila sih. Yang aku bilang Bang Ari itu nggak semua orang bisa di posisi itu sih. Nggak semua orang bisa di posisi itu sih. Nggak bisa sih. Gila. Karena ibarat keluar dari jalur aja nih. Mungkin Mas Andri mungkin itulah tadi yang dia bilang. Aku udah meyakini backtest yang 8 jam dan aku nggak mau langgar. Jadi dia tetap di terminal jalannya Bang gitu. Tapi kan kadang-kadang orang kan ada yang komitmen kayak gitu tapi kadang-kadang melanggar kan. Iya. Itu kalau misalkan salah aja, pas Andri udah pasti habis gitu loh. Tapi karena dia memang dia yakin dia bisa, ya udah dia ngikuti jalan aja lurus sesuai lurusnya aja. Jadi dia nggak belok kanan belok kiri. Nah itu sebenarnya yang bisa dicontoh guys. Jadi metode kita ini memang udah jangan dibelok-belokin lagi, udah ikutin aja lurusnya udah. Metode udah anti badai guys, nggak usah cari cara yang lain. Udah anti badai gitu, coba lah. Ini udah ada contoh nih, yang dia memang bertarung di badai, tapi dia nggak keluar jalur lintasannya gitu loh. Kanan kiri ya, keluar udah dikit. Tinggal merekam aja nih, keluar dikit, malaikat udah keluar tinggal dikit BTC lah. Ke BTC habis lah gitu loh. Nah, jadi ada cerita menarik Bang Ari, ada cerita menarik. Jadi cerita menariknya gini. Aku itu kan orangnya balik lagi tergantung orang ya, mana yang perlu dijutekin, mana yang perlu dirangkul, mana yang perlu beda-beda. Iya. Gitu. Nah, Mas Andri ini aku jutekin di review jurnal pertama. Kenapa? Karena dia deposit langsung akun real. Nah, sedangkan aku ini kan, ya kan. Ini jangan dicontoh ya, disclaimer dulu ya. Ini kalian belum punya mental Dayak kayak Mas Andri ya. Gini, poinnya gini, itu Mang Jajang bete, ya kan, aku bete, Bang Ari bete semua, takutnya apa yang lain ngikutin, tapi ada beberapa yang lain ngikutin terus rungkat akhirnya, gitu. Siapa tuh, Ais? Adalah, gitu. Aku pengen kayak Mas Andri, gitu. Nah, tapi gini, yang jadi pertanyaanku adalah, Mas Andri ini kan lagi itu bilang ke aku, Mas aku resiko per trade berapa? 5% apa 2% ya waktu itu ya Mas Andri ya? Langsung ya? Dia langsung 5% Bang. 5% dari resiko kemarin Bang. Habis kena tegur, turun 2, habis itu 1. Iya. Nah itu boleh dikasih insight ke teman-teman gitu. Kenapa akhirnya bisa aku luluhkan dari segi logikanya gitu? Sebenarnya itu kan sudah balik lagi udah backtest juga, yakin wah selama setahun ini drawdown paling 2%, 4% lah mentok-mentok, masa kejadian lagi sih yang gitu ya. Itu setahun ke belakang ya, itu setahun ke belakang ya, maksudnya backtestnya itu bukan berarti 1 tahun, bukan Mas Andri melakukan backtest 1 tahun, maksudnya di chart itu 1 tahun ke belakang maksudnya, gitu ya Mas Andri ya? Ya backtestnya selama setahun ke belakang di chart, nah itu. Terus? Cuma setelah kena semprot sana sini kan, ya akhirnya tes lah dengan 2% dapatnya berapa sih? Itu backtest lagi Bang setahun, makanya bilang sampai sakit tuh. Nah, ntar dulu. Sebelum sampai situ kan disemprot semua nih, ya kan Mas Andri sama Mang Jajang sama Bang Ari gitu kan, sama teman-teman yang lain. Itu waktu itu aku pengen tahu apa yang ada di pikiran Mas Andri. Ada sih, kosong aja sih. Biasa aja. Cuman ngikutin aja. Biasa aja. Nggak ada yang gedek lu tai lah, suka-suka gue lah, di tweet gue gitu. Ada pikiran kayak gitu nggak? Nggak ada sih. Iya. Terus. Kalau sama aku nggak gitu Bang. Kalau sama aku nggak aku bilang apa. Aku bilang ya udah gas aja selagi masih tahan, gue gituin kemarin tuh kalau malam. Kalaupun 1 minggu masih mau trading ya aku temenin, gue gitu kan. Jadi biar dia tuh sampai kena klimaksnya, biar sampai dia enak duluan gitu loh. Aku gitu sih. Jadi kalau udah capek dia kan, udah dia kan gitu. 1% akhirnya dari 5%
Itu kan sebenarnya ya ilmunya masih cetek-cetek banget lah gitu teknisnya. Belum sampai Iya. level kemarin step, kalau aku sempat runut sih, stepku dari 5%, akhirnya turun ke 2%, dapatnya segini. Turun lah emang, cuma kemudian ternyata RR ku masih 1:2, 1:3, dan SL ku lebar-lebar. Akhirnya memperkecil SL, meningkat mau 80%-an sebulan. Coba deh tes lagi untuk setahun ke belakang chartnya TradingView itu dengan RR 1:5. Makin oke nih, sampai 100% lebih. Ya sudah, akhirnya stick 1% aja bisa segini, ngapain cari banyak-banyak lagi, resikonya digedein gitu. Akhirnya apa yang aku bilang beneran kan gitu, nggak perlu ngeyel lah kasarannya gitu kan. Iya, betul. Iya. Ada lagi Bang Ari, ada yang mau ada emosi terhadap Mas Andri boleh dikeluarkan gitu. Silakan diungkapkan. Silakan diungkapkan. Karena apa? Udah berhasil, ya nggak? Karena udah berhasil. Iya, jadi, udah. Iya, biar nggak main blok. Ayo Bang Ari. Iya. Bang Ari. Aku kalau sama Mas Andri kayaknya nggak ada ini sih Bang. Masih kami bondingnya kadang tengah malam pun kadang berdua ya kan. Jadi sampai udah kadang pun nggak ngobrol ya kan, istilahnya kami ya tengah-tengah aja cuma share kadang minggu tuh dia PDC kan ya cuman yang ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi kemarin tuh sempat hilang tuh sempet gondok aja sih sebenarnya. Ide lah kawan ini udah mentang-mentang udah bisa deh kan, udah bisa deh hilang deh kurang asing. Tapi kan udah karena udah alasan kan, habis itu pun udah growing akun kan, udah bagus lah. Pokoknya super tradernya Mas Andri udah wajib datang sih, pasti naik pesawat lagi kan, asik. Nggak gini nih Bang Ari, gini nih nanti konsepnya ya di ending itu konsepnya nanti semua super trader itu harus ngumpul semua gitu, karena itu udah closingnya Bang Ari gitu. Iya gitu. Nah kecuali kayak kalau misalnya kemarin Mas Andri bilang aku udah 10.000 nih Bang Alil gitu, langsung gas berangkat, harusnya gitu. Cuman pada diem aja gitu kan, aku nggak tahu juga kan gitu. Karena gini, karena kenapa aku melakukan super trader itu, karena sebenarnya itu adalah instruksi dari istri gitu. Karena istri aku itu kan hamil sebenarnya ya kan. Tadi rencananya aku tuh pengen ngadainnya akhir tahun Bang Ari gitu, Mas Andri pengennya akhir tahun gitu, karena kan aku harus achieve 3 di tahun ini gitu. Nah ya kan, makanya achievement pertamanya itu ada yang aku tahu ya gitu, yang aku tahu itu Bang Ari, terus Mas Andri itu setelah acaranya Bang Ari, abis itu OZ, abis itu Master, jadi kan 4 nih kelebihan gitu kan. Pengennya tuh akhir tahun pengennya gitu, karena hamil jadi ya udahlah gitu. Ya udah akhirnya tadinya tuh rencana kita mau cuman di villa doang gitu, nggak bikin acara di kafe gitu, karena yang datang juga kan banyak waktu itu, terus villanya terbatas. Akhirnya aku anjir hamin seminggu di mana ini gitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu, apa namanya ini aja di kopi per hari aja di dekat rumahku gitu. Itu kalau misalnya nggak bisa datang juga ya nggak apa-apa gitu aja sih. Oke, cukup Bang. Mungkin nanti ditambah sama Mang Jajang yang mau tahu kalau nyampe kepengen jewer sama Mang Jajang. Mungkin Mas Andri ada kata-kata gitu buat Bang Ari gitu, terus Bang Ari juga ada kata-kata gitu buat Mas Andri gitu. Ya buat Bang Ari tetap still konsis aja ya. Nggak usah macam-macam lagi, nggak usah lirik cewek-cewek yang lain karena uang sudah banyak kan ya. Habiskan buat bini aja lah. Karena bahasan kita akhir-akhir minggu ini selangkangan terus ya, bahaya jadi. Tadi sih. Tetap kita bersaudara seperti inilah. Kalau aja rumahnya bisa sebelahan kan. Iya, amin. Ya sama sih, aku juga gitulah. Mas Andri jangan berubah, tetap jadi Mas Andri kayak sekarang ya kan Bang. Jadi udah happy sih, udah ketemu terus kan. Aku aja jujur aja, semenjak udah aktif gini kan pagi, aku udah jarang keluar rumah. Jadi sampai ayah sama mama aku tuh nggak keluar kamar kan. Jadi hari-hari tuh memang udah ketemunya di sini aja gitu. Paling ya keluar sebentar. Ya kecuali Sabtu Minggu ya, kalau Sabtu Minggu nggak usah ditanya lah. Iya. Aman Bang, dari aku itu sih Bang, aman Bang. Semangat Mas Andri bisa. Ada say thanks mungkin Mas Andri ke Bang Ari karena udah ngajarin.
Iya sih kalau itu nggak usah dipertanyakan sih, emang Bang Ari yang the Iya. best lah. Emang Aduh. kembarannya Bang Ali, coba dicari silsilahnya Bang. Kali aja silsilahnya paling ujung tuh ada itu Ari sama Alil Aryadi. Sama kan? Namanya Aryadi. Satu marga tuh. Aduh. Ya aku ucapin terima kasih buat Bang Ari. Dari kita semenjak tercetusnya akhirnya ada Midnight Group, kan kita tuh yang buat Iya. Cil. Enggak, Mario yang Iya. buat itu Midnight. Iya, karena Oh iya, kami iya, joinnya kan salah. malam-malamnya kan Bang. Karena kan dulu tuh kumpul itu. Siapa tuh? Bang Mar Oh ikut iya, pertama, yuk join. pertama Mas Rifa yuk join. awal mulanya Bang Ari ya? Awal mulanya ya? Iya, cuman semuanya cuman Mas yang Mas Faja pokoknya. Iya. Cuman yang namain cuman yang namain Mario ya, Midnight itu yang namain ya. Iya, Bang Mar. Iya. Ya itu sih makasih buat Bang Ari, udah istilahnya apa ya, udah ngajarin kita lah sabar walaupun akhirnya diulang-ulang terus begini dari walaupun itu sudah basic diulang terus ya nggak bosan-bosan. Iya. Mudah-mudahan jadi amal jariah lah. Iya. Amin. Semangat guys buat yang lain guys. Buat teman-teman guys, semangat guys. Ngejurnal ya guys. Iya. Oke, thank you Bang Ari. Halo, Iya. suaraku kedengeran. Kedengaran aman. Kedengaran. Aku dikit aja lah ya. Sebenarnya kan aku sama Mas Andri sebelumnya kayaknya belum sering connect ya. Iya. Kayaknya beda. Mungkin ada pertanyaan apa gitu Mas, boleh lah. Enggak, kalau aku mungkin lebih pengen kasih selamat sama apresiasi aja ya. Iya. Apa namanya, udah bisa masuk ke dalam istilahnya kasta tertinggi di MOF gitu kan. Iya. Jadi super trader. Nggak ada kasta tertinggi sebenarnya Mas. Nggak ada kasta-kastaan sebenarnya. Sebenarnya gini, super trader itu cuma buat patokan aku aja. Oh nanti nih apa namanya? Sebenarnya bukan kasta sih. Aku lebih ke buat pengingat aja, remind gitu pasrah kayak misalnya aku achieve nih, udah gitu aja udah. Nggak pengen apapun sebenarnya gitu. Nah, kemarin aku sempat ngobrol sama Mang Jajang juga kalau misalnya gimana ya nanti kalau super trader ini kita bikin event terus buat masyarakat. Kayaknya sayang deh metodenya ke publik kan, maksudnya ke publik gitu. Karena kan ini juga susah payah juga ya kita nyarinya. Oh ya udah, berarti ya udah kita buat teman ngobrol aja sih Mas Rak gitu, nggak sampai yang publish orang tahu sih gitu. Karena nanti kalau gimana juga nanti bakalan berat juga nanti ya. Jadi ya buat kita aja poinnya gitu aja sih Mas Rak, buat internal community. Yes. Gitu. Iya. Lanjut Mas Rak. Intinya yang pengen aku sampaikan ke Mas Andri itu, jadi super trader itu kan bukan perjalanan yang gampang ya. Menurut aku untuk bisa mencapai achieve berbagai macam kriteria yang bisa masuk ke super trader itu kan harus ada konsistensi. Ya, selain kita bisa profit tinggi, pasti konsistensi. Dan konsistensi itu buat sebagian trader menurutku rada susah dicapai. Gitu kan. Karena ada banyak hambatannya kan. Ada amigdala lah, ada technical yang harus dimatengin gitu kan. Caranya kita ngebaca market dan seterusnya gitu. Harus ada conviction lah istilahnya di market kan. Dan nggak semua orang bisa gitu. Jadi aku pengen kasih selamat di situ gitu. Dan semoga ini jadi inspirasi ya buat teman-teman yang di MOF gitu. Baik yang angkatan lama maupun angkatan baru. Baik yang udah matengin metodenya atau bahkan yang baru belajar metodologinya gitu. Karena aku yakin sebenarnya jadi ST itu satu milestone awal lah gitu. Betul. Pada akhirnya awal. Ya kan. Akhirnya kita harus melangkah untuk perjalanan yang lebih besar lagi gitu kan. Betul. Gitu. Jadi aku rasa mungkin statement dan apa namanya, ucapan selamat aku buat Mas Andri itu gitu. Sama paling ada satu pertanyaan sih. Pertanyaan aku nggak teknikal lah ya. ST nggak perlu lah ditanya teknikal ya. Nah pertanyaan aku lebih ke arah ini sih. Di Mas Andri kira-kira selama belajar trading dari nol sampai ke sekarang, itu ada hal yang paling berat nggak sih dalam perjalanan trading? Apakah ngatasin amigdala, apakah matengin metodologi, atau misalkan apapun itulah gitu. Dan gimana itu bisa jadi inspirasi lah buat kita semua gitu.
Gimana caranya Iya. ngelewatin itu sampai bisa jadi trader yang konsisten. Itu aja pertanyaan aku paling, Mas Alil. Iya, makasih Mas Rak. Siap. Sebenarnya kalau dalam dunia trading sih menurutku sih ya itu seperti Mas Rak bilang ya, itu konsistensi itu ya susah banget karena kita kan trading ini campur juga sama real life kita ya. Kalau misalnya banyak masalah, amigdala yang nyerang gitu-gitu. Ya itu sebenarnya ya gimana kita cara menanganinya, dan sebenarnya di Move ini sudah solusinya. Saat kita lagi misalkan kena drawdown atau gimana, kan kita ngumpul terus tiap hari ya. Kan kita bisa curhat di sini. Gimana ya caranya? Oh, sudah kena drawdown itu udah paling kita saling curhat. Nah, itu sebenarnya pelan-pelan pun juga akhirnya hilang sendiri untuk memikirkan oh kena drawdown nih gitu-gitu, toh juga masih dari esok kayak gitu-gitu. Kalau di aku sih tergantung orangnya masing-masing ya, makanya aku bilang kalau pengalamanku di mengikuti teknik di MOK pasti fasenya saat awal semangat belajar, tengah-tengah mandek nih pasti dah semua itu semua mandek. Nah sebenarnya ya tinggal diseriusin aja lagi di MOK. Karena banyak ada juga beberapa yang nanya ke aku tuh permasalahannya di situ. Ini kok mandek di sini ya? Oh, sama semua nih pengalamannya kayak aku gitu kemarin tuh. Dan emang kebanyakan itu sungkan nanya ke Bang Alil, Bang. Itu aja sih. Iya, Jadi makanya buat teman-teman iya. kalau mau nanya aja gitu. Iya. Makanya sekarang aku udah bikin room khusus sekarang, Mas Andri. Gitu, room khusus buat ya lu wajib nanya gitu. Jadi ketahuan kan kalau salahnya itu aja, jadi lama-lama tuh implisit di mistake-nya gitu. Jadi kalau salahnya itu nanti teman-teman itu aja, ya nanti lama-lama bakalan ada perbandingan sama diri sendiri kayak kok gue salahnya ini nih terus ya gitu. Apa yang harus dilakuin ya kayak gitu-gitu loh. Nanti bakalan ke arahnya ke sana gitu karena memang buat memahami dan mengerti dan mengimplisitkan metode MOV ini itu berat banget sih. Aku rasa itu. Tapi Iya. kalau misalnya udah bisa gimana, Mas Andri? Ya itu sebenarnya ke saat di tengah-tengah kita kesulitan, itu sebenarnya itu sudah fase-fasenya kita harus banyak nanya di grup. Itu wajib sih menurut gua tuh. Iya, Nah, iya. nanti tapi disclaimer misalkan kalian punya teknik kayak Ojet dan lain-lain, kadang ada yang Busidik pun aku juga kadang ada dia pakai tambahan teknik ini gini-gini. Ya nggak apa-apa selama direction dan zona itu dipakai, gitu aja sih. Iya. Itu no problem sebenarnya. Iya, betul, agree. Ya, jadi kita punya gaya masing-masing lah. Betul. Serah serentak. Kalau masih profit dan banyak dan nggak makin daily drawdown-nya makin tinggi ya nggak hajar aja. Kalau aku sih gitu ya. Aku nggak ada pertanyaan lagi sih. Iya. Nah, jadi kalau Mas Rak sendiri kapan resign? Ini jadi acaranya Mas Rak ya? Nggak, udah, ntar aja pertanyaannya itu kapan-kapan. Jawabnya kapan-kapan aja Mas Rak. Itulah. Iya, McLaren udah nyampe kan? Iya, udah nyampe di garasi. Ada 2. Ada 2 kelas. Ya udah gitu aja Mas Rak. Ada lagi Mas Rak? Aja cukup, makasih Mas Alil. Iya, makasih. Selamat. Ya, selamat Mas Rak. Oke, thank you Mas Rak. Ya, selamat juga buat Mas Rak ya. Kapan-kapan sharing session juga. Gitu kalau ada waktu. Oke. Yo, thank you. Oke, tepuk tangan guys buat Mas Andri guys. Oke guys, aku pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga ada insight yang sekiranya itu nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ingat guys, kita masih berjuang. Aku juga berjuang juga nih buat nyari teman pensiun itu nggak gampang guys. Gitu, perlu waktu dan ya bentrok-bentrokan ego lah yang penting. Betul sekali. Iya. Oke. Pamit undur diri sekali lagi. Kalau misalnya ada salah-salah kata, aku mau minta maaf ya buat Mas Andri dan semuanya. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.